Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam obrolan kali ini ada yang harus kami tanyakan, yaitu tentang doa. Maksudnya agar doa ini bisa dikabul dan diijabah itu apa ada syarat-syarat tertentu. Sekiranya berkenan, mohon penjelasannya Mbah Tung. Matur nuwun. Pertanyaan yang bagus. Apa ada syarat-syarat supaya doa bisa terijabah? Semua doa akan kabul dan terijabah. Namun ada juga yang tidak. Insya Allah kami akan menerangkan 3 hal yang menjadi penghalang doa. Di luaran sana juga banyak yang bertanya. Sebagian orang bertanya, mengapa doaku tidak diperkenankan padahal aku sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi rezeki. Bahkan doaku siang dan malam tidak henti-henti. Nah, di sini Alamah Toba-Tobai, penulis kitab Tafsir Al-Mizan mengatakan sesungguhnya doa diperkenankan namun kebanyakannya tidak sesuai dengan sangkaan kita, melainkan sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Nah, terkadang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi rezeki yang banyak atau dikaruniai anak laki-laki. Atau dengan kata lain, kita berdoa sesuai dengan kemauan kita, bukan sesuai dengan kepentingan fitri kita. Padahal seharusnya doa sejalan dengan kenyataan, bukan dengan khayalan. Bisa saja harta yang banyak itu akan merusak kita dan menjauhkan kita dari agama, sementara kita tidak mengetahui itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu. Dan dia tidak menginginkan sesuatu bagi kita kecuali kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa maslahat si Wulan menuntut dia untuk tetap dalam keadaan fakir dan hidup tanpa harta yang banyak. Allah mengetahui bahwa agamanya akan lebih baik dalam keadaan ini dibandingkan jika sekiranya dia diberi rezeki yang banyak. Akan tetapi, jika Allah melihat bahwa sekiranya si Wulan diberi anak laki-laki, maka agamanya akan menjadi sempurna atau keadaannya akan menjadi lebih baik, maka pasti Allah pun memberinya anak laki-laki. Di dalam Al-Quran telah menyinggung masalah ini secara ringkas namun penuh manfaat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Boleh jadi kamu benci sesuatu, padahal sesuatu itu amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dengan makna yang sama dalam surat An-Nisa ayat 19. Mungkin saja kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak pada sesuatu itu. Sesuatu yang bukan berada di dalam manfaat kita tidak akan terjadi. Lalu kemudian kita pun menyangka bahwa doa yang kita panjatkan tidak memberikan hasil apa-apa. Apa-apa yang di dalamnya terkandung manfaat bagi kita, maka dengan cepat akan terlaksana setelah doa. Inilah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita. Dia lebih mengetahui kemaslahatan hamba-hambanya yang tidak mampu mengenal kebaikan. Banyak dari mereka yang berdoa dengan sesuatu yang buruk tanpa menyadarinya. Akan tetapi, Zat yang Maha Kuasalah yang menetapkan dan menentukan diperkenankannya doa yang kita panjatkan setiap hari. Sebab tidak dikabulkan doa itu ada 3 macam. Saya akan menerangkan 3 macam ya. Yang pertama, jangan ada pemaksaan.
Salah satu masalah yang penting di dalam doa ialah tidak adanya pemaksaan terhadap suatu permintaan. Para imam ahlul bait Nabi memulai doanya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan sifat-sifatnya dan menyebutkan rahmat dan kasih sayangnya yang meliputi segala sesuatu, dan tidaklah mereka menyebut hajat mereka kecuali di akhir doa. Nah, inilah yang dapat kita rasakan pada doa Kumail bin Ziyad misalnya, yang terdapat di dalam kitab Misbahul Mutahajat. Doa ini dimulai dengan kata-kata yang sangat indah sekali. Bunyinya begini. Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai'. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. Wa bi kuwatikal lati qaharta biha kulla syai'. Dengan kekuatanmu yang dengannya engkau takhlukkan segala sesuatu. Wa khadu alaha kullu syai'. Dan yang dengannya menunduk segala sesuatu. Wa dalalaha kullu syai'. Dan yang dengannya merendah segala sesuatu. Wa bi jabarutikal lati holabta biha kulla syai'. Dan dengan keagunganmu yang mengalahkan segala sesuatu, wa biyatikal lati la yakumu laha syai'. Dan dengan keilmuanmu yang tak tertahankan oleh segala sesuatu. Dan doa ini terus berlanjut dengan seperti itu, hingga seseorang mengemukakan sebagian besar sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan perhatian yang besar kepada doa dan zat yang doa ditujukan kepadanya, yang tidak lain adalah Allah Azza wa Jalla. Setelah itu barulah orang yang berdoa menyebutkan hajatnya setelah sebelumnya bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nama para nabi dan para rasulnya, dan juga nabi penutup Muhammad SAW dan para ahlul baitnya, sehingga orang yang berdoa dapat merasakan kelezatan doa, yang mana Allah Subhanahu wa taala senang melihat hamba-hambanya dalam keadaan demikian. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Furqan ayat 77. Katakanlah, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu melainkan kalau ada doamu. Nah, jika Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan doa yang kita panjatkan, maka janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena putus asa terkadang bisa sampai kepada batas kekufuran. Dalam surat Yusuf 87, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Ini yang pertama. Dan yang kedua, adapun sebab yang kedua tidak dikabulkannya doa adalah perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ubahnya seperti dinding yang menghalangi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memakan satu suap dari makanan yang haram, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Betapa indah apa yang disebutkan di dalam doa Kumail bin Ziyad. Semoga rahmat Allah tercurah atasnya, di mana di dalam doa itu seorang muslim mengatakan, Allahumma firli yaddunu ballati tahtikul isom. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang meruntuhkan penjagaan. Allahumma firli yaddunu ballati tungzilun nikom. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang mendatangkan bencana. Allahumma firli yaddunu ballati tahbisud du'a. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang merusak nikmat. Allahumma ufir yaddunu ballati tungzilul bala. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku
yang merintangi doa. Allahumma gfirli kulli dzambin atnabtuh. Ya Allah, ampunilah segala dosa yang telah kulakukan. Juga pada permulaan munajat Sa'baniyah disebutkan, ya Allah, dengarlah doaku manakala aku berdoa kepadamu, dan dengarlah seruanku manakala aku menyerumu. Arti ungkapan ini ialah, ya Allah, sukseskanlah aku di dalam menyingkap takbir penghalang yang menghalangi di antara permohonanku dan Engkau, dan di antara aku dan Engkau, yaitu tidak lain adalah hijab yang dibuat oleh dosa dan maksiat. Inilah yang disebut dengan bab penyerupaan al-ma'kul, sesuatu yang bersifat akli, dengan al-makhsus, sesuatu yang bersifat indrawi. Atas dasar ini, kita dapat mengetahui bahwa terkabulnya sebuah doa mempunyai syarat-syarat tertentu, yang salah satunya adalah menjauhi perbuatan maksiat dan hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, selayaknya kita memulai doa kita dengan tobat dan memohon ampun, supaya kita mampu mengangkat tirai yang menghalangi doa bisa naik ke atas. Tidak mengapa kita mengungkapkan tobat pada pertengahan atau akhir doa. Inilah yang dapat kita saksikan di dalam munajat Sa'baniyah, doa Makarimul Akhlak, dan doa Kumail. Jadi yang menjadi sebab tidak dikabulnya doa adalah diri kita sendiri dan juga maksiat serta dosa yang kita lakukan. Kita harus menjauhi semua hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa menyakiti orang lain, makan makanan yang haram, maupun hal-hal yang lain. Imam Muhammad Al-Baqir berkata, sesungguhnya jika seorang laki-laki memperoleh suatu harta yang haram, maka tidak diterima ibadah haji, umroh, dan silaturahmi darinya. Walhasil, jika kita ingin doa kita dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, menjaga hak-hak orang lain, tidak bersikap takabur kepada manusia, tidak tertipu harta dan kekayaan yang ada pada kita, dan harus banyak memuji Allah atas besarnya kebaikan yang telah dilimpahkannya kepada kita, dengan pujian yang memang merupakan hak-haknya. Kita juga harus berpegang teguh kepada apa-apa yang terdapat di dalam kitabnya yang mulia, dan kepada apa-apa yang diucapkan Rasulullah SAW dan ahlul baitnya, supaya kita dapat menyampaikan doa hingga tingkatan-tingkatan pokoknya agar diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, adapun sebab yang menghalangi tidak diperkenankannya doa ialah apa yang terlintas di dalam hati tertolak belakang dan tidak sesuai dengan kata-kata doa yang sedang kita ucapkan. Imam Ali karramallahu wajhah berkata, sesungguhnya makhluk yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah dua orang laki-laki, yaitu seorang laki-laki yang Allah serahkan urusan dirinya kepadanya, sehingga dia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tergila-gila dengan bid'ah dan dosa yang sesat. Dia menjadi fitnah bagi orang-orang yang terpesona kepadanya dan menyebabkan orang-orang yang berada di belakangnya tersesat dari petunjuk. Barang siapa hatinya penuh dengan dosa, maka hatinya tidak ubahnya menjadi seperti tempat tidur setan. Dia tidak bisa mengosongkan satu tempat pun di dalam hatinya untuk Tuhan. Mungkin saja seseorang berdoa sementara hatinya penuh dengan dosa, sehingga doanya pun tidak diperkenankan, disebabkan dirinya penuh dengan maksiat yang mencegah
turunnya rahmat Allah kepada dirinya. Adapun hati yang diperuntukkan untuk sesuatu apapun kecuali untuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat mengatakan, "Aku datang ke hadapan Engkau ya Allah." Nah, dengan begitu, dia menjadi manusia yang bahagia dengan masuknya cahaya Allah ke dalam hatinya. Dapat juga hasud menjadi salah satu hal yang menghalangi doa. Hasud adalah salah satu faktor yang merusak hati. Karena hasud adalah pangkal dari sifat-sifat yang buruk. Dan buah dari hasud ialah kesengsaraan dunia dan kesengsaraan akhirat. Orang yang hatinya dikuasai oleh hasud, niscaya Allah Subhanahu wa taala mencegahnya dari rahmatnya dan juga dari dikabulnya doanya. Amirul Mukminin Ali Karramallahu wajhah berkata, hasud adalah perangai yang rendah dan musuh negara. Hasud adalah gunting iblis yang paling besar. Hasud merintangi jiwa. Hasud adalah seburuk-buruknya penyakit, aib yang paling jelek, dan perasaan yang memberatkan. Tidaklah orang yang hasud dapat terobati kecuali apabila harapannya telah sampai terhadap orang yang dihasutinya. Banyak riwayat dari Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa orang yang berdusta, manakala dia berdusta, maka keluarlah bau busuk dari mulutnya, dan bau busuk itu terus naik ke langit. Sehingga para malaikat terganggu dengan bau busuk itu, dan mereka melaknat si pemiliknya. Apakah mungkin orang seperti ini akan dikabulkan doanya? Sebaliknya orang yang berpuasa, yang terkadang kita tidak kuat mencium bau mulutnya, mereka mempunyai bau yang harum di alam malakut. Sesungguhnya doa mereka diterima dan dikabulkan, disebabkan kosongnya hati mereka dari maksiat, dan disebabkan keteguhan mereka dalam memegang apa-apa yang terdapat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah para walinya. Perlu disebutkan di sini bahwa usaha untuk berdoa dan memulai dalam masalah ini tidak sunyi dari pengaruh-pengaruh positif bagi jiwa dan juga ganjaran, meskipun tanpa disertai dengan pengabulan doa. Karena secara umum, kata-kata doa dapat melembutkan hati dan dapat membantu seorang muslim untuk memahami kalimat-kalimat dan ungkapan-ungkapan yang diucapkan tatkala berdoa. Imam Ja'far bin Muhammad As-Shadiq berkata dari kakeknya, Rasulullah SAW yang mengatakan, sesungguhnya aku menyukai seorang laki-laki dari kamu, yang jika dia berdiri mengerjakan sholat fardu, dia menghadap Allah dengan hatinya dan tidak menyibukkan hatinya dengan urusan dunia. Tidaklah seorang mukmin menghadap Allah dengan hatinya di dalam sholat, kecuali Allah pasti akan mendatanginya dengan wajahnya. Dan juga mendatanginya dengan hati orang-orang mukmin yang mencintainya. Setelah terlebih dahulu Allah Azza wa Jalla mencintainya. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami taufik dan ketaatan, kejauhan dari maksiat, dan pengabulan doa. Ya Allah, datangilah kami dengan wajah-Mu yang mulia. Halangi dari kami kekuatan bala dan selamatkanlah kami dari bencana yang sekonyong-konyong. Ya Allah, tolonglah kami dari hilangnya kenikmatan dan dari tergelincirnya kaki. Singkapkanlah dari kami kesulitan zaman. Palingkanlah dari kami penghalang-penghalang urusan. Datangkanlah kepada kami tali, kelana, keselamatan, dan dan bawalah kami kepada tempat kemuliaan. Ya Allah, singkapkanlah bala dan bencanamu, wahai Dat yang maha pengasih, di antara yang pengasih, dengan nama Muhammad dan keluarga Muhammad yang suci. Itu
keterangan dari 3 perkara yang doa tidak akan naik. Tetapi manusia dituntut optimis, jangan pesimis kalau berdoa. Karena dalam kehidupan ini, manusia mau tidak mau akan mengarungi samudra permasalahan. Maka kita harus dapat mensikapi dengan keikhlasan. Artinya kesusahan dan kesenangan adalah satu paket kehidupan yang tiap orang pernah merasakan. Saat orang diuji dengan kesusahan, belum tentu ia mengalami kemalangan. Saat orang dikaruniai kesenangan, belum tentu ia merasakan kebahagiaan. Bahagia dan tidaknya seseorang tergantung bagaimana ia mensikapi setiap kejadian. Bila kita melihat setiap kejadian dengan kacamata ikhlas dan syukur, seburuk apapun itu akan terlihat indah. Sebab tidak ada ketetapan dan ketentuan Allah yang tidak baik, semua pasti berakhir baik. Maka jalani, syukuri, dan nikmati setiap proses di setiap tahapan kehidupan. Kebahagiaanlah yang kita rasakan. Semoga ini dapat menjadi pemahaman kita semua. Yang terakhir, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Begitulah. Ya. Terima kasih.